Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhaillah wa li syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa li jami'il muallifil kutubil lati ta'allamnaha wa 'allamnaha khususan li hadratis Sayyid Husain Afandi wa li jami'i man ajazana minal masyayikh wal ulama khususan li hadratis Syekh Muhammad Akram Safwan wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa li jami'i hajatina bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Para rawuh, para pendengar LTN-NU Kota Pekalongan yang berbahagia, alhamdulillah setelah beberapa kali pertemuan kita tidak mengaji, sekarang mari kita mengaji lagi. Alhamdulillah kemarin kita sudah melaksanakan Idul Kurban dan kita sudah melaksanakan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni melaksanakan penyembelihan kurban baik berupa sapi atau berupa kambing. Semoga ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tahun depan kita diberi rezeki oleh Allah yang lebih banyak sehingga kita bisa lebih mewujudkan rasa syukur kita dengan lebih banyak berkorban daripada tahun ini. Semoga saja Allah memberikan kita panjang umur, memberikan kita kemurahan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat, pemirsa LTN-NU yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sedekah yang kita keluarkan kemarin, sedekah kurban yang kita keluarkan kemarin baik berupa kambing ataupun sapi, kalau kemudian kita hadiahkan pahalanya kepada orang-orang yang sudah wafat, baik untuk keluarga kita ataupun untuk yang lain, maka pahalanya sampai kepada si mayit. Ini menurut jumhur daripada mazhabus Syafi'i. Bahkan di dalam kitab Wasiyatul Mustafa, Sayyidina Ali diberi nasihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya Ali tasaddaq ala mautak. Wahai Sayyidina Ali, wahai Ali, hendaknya kamu sedekah untuk orang-orang yang sudah wafat. Sebab kata Nabi, Allah Subhanahu wa ta'ala punya malaikat yang khusus menangani sedekahnya orang-orang yang hidup untuk diberikan kepada orang-orang yang sudah wafat. Bahkan orang-orang yang sudah wafat ketika mendapatkan kiriman sedekah yang dari orang yang hidup, ini mereka para roh mereka ini mendapatkan kebahagiaan melebihi dari kebahagiaannya orang-orang hidup di dunia ketika mendapatkan hadiah. Bahkan mereka para roh ini mendoakan orang-orang yang mau bersedekah kepada mereka.
Apa kata mereka? Allahumma ghfir liman nawwara qabrona. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa mereka yang mau, ampunilah dosa-dosa mereka yang sudah menerangi terhadap kuburanku. Wa basyirhu bil jannah kama basyarnaha bihi. Dan ya Allah, berikanlah mereka kabar gembira tentang sorga sebagaimana Engkau membahagiakan kami dengan sorga. Ini merupakan salah satu dalil yang bisa kita jadikan sebagai acuan bahwa orang-orang yang wafat ini masih bisa mendoakan yang hidup. Orang-orang yang sudah wafat, maksud saya adalah rohnya, bukan jasadnya, itu masih bisa memberikan atau mendoakan orang-orang yang hidup. Oleh karena itulah, berbanggalah panjenengan semua ketika masih mampu untuk bersodakoh, terlebih ketika sodakoh itu dihadiahkan kepada beliau-beliau orang-orang yang sudah wafat. Baik, itu hanya sekedar pembuka. Semoga sodakoh yang kita keluarkan kemarin pada hari raya Idul Adha, pada hari tasyrik, baik itu sodakoh sapi, sodakoh kambing, atau sodakoh yang lain, apalagi kalau sodakoh itu kemudian pahalanya diberikan kepada para pendahulu kita, insya Allah akan memberikan kemanfaatan baik kepada kita atau bahkan kepada orang-orang yang sudah wafat itu tadi. Mari kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Husun Al-Hamidiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wajjaha moko madhepake sapa Sultan Abdul Hamid Khan inayatahu ing konsentrasine Sultan Abdul Hamid Khan hafizahullahu ta'ala ila ahwalil ulum maring pira-pira tingkae pira-pira ilmu wal ma'arifi lan pira-pira pengetahuan. Jamaah rahimakumullah, Sultan Abdul Hamid Khan ini merupakan salah satu sultan yang memiliki keseriusan dalam usaha membangkitkan keilmuan, membangkitkan ilmu pengetahuan. Wa allafat lan condong apa at-tarfu peninggal, condong ila syu'unil fadhaili maring pira-pira tingkae pira-pira wong kang utama wal awarif lan pira-pira wong kang ahli makrifat. Beliau memiliki kecondongan hati terhadap orang-orang yang ahli ilmu, orang-orang yang ahli memiliki makrifat billah. Fara'aha moko ningali sapa Sultan Abdul Hamid Khan ing syu'unil fadhail bilisanil hali kelawan keadaan atau kelawan realita tashku wadul sapa syu'unil fadhail li jalalati krana agunge Sultan Abdul Hamid Khan. Ketika mereka para ahli ilmu, mereka para ahli kebijaksanaan lapor kepada Sultan Abdul Hamid Khan untuk berupaya meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan. Wa tatlubu lan nyuprih sapa syu'unil fadhail ihya'aha ing oleh ngurip ulum. Mereka menuntut supaya Sultan Abdul Hamid Khan bisa menghidupkan keilmuan. Sebab dengan ilmu sebuah negara, sebuah kerajaan tidak akan pernah tertinggal daripada negara-negara yang lain. Sehingga keilmuan di satu negara itu memang wajib hukumnya untuk selalu ditingkatkan. Karena kalau tidak, kita akan ketinggalan dengan negara-negara yang lain. Kita teringat dulu
di tahun 95, 94. Pada waktu itu ini berbicara realitas saja. Dalam satu sisi misalkan pertandingan sepak bola. Dulu ketika saya masih kecil, setiap kali nonton timnas Indonesia bermain dengan Malaysia, bermain dengan Kamboja, bermain dengan negara-negara ASEAN, Asia Tenggara, ini kalau main menangnya itu luar biasa, 4-0, 5-0, 6-0. Tapi akhir-akhir ini kita seakan-akan sudah sulit untuk memenangkan pertandingan bahkan dengan negara tetangga kita sendiri. Ini kenapa? Karena ilmu pengetahuan, kalau kita bicara tentang sepak bola berarti persepakbolaan negara-negara tetangga, ini ilmunya sudah lebih maju. Sehingga ketika bermain dengan timnas kita, maka kita harus siap untuk ketar-ketir, menang atau kalah. Oleh karena itulah maka pendidikan dalam sebuah negara merupakan satu hal yang wajib untuk selalu dijaga kualitasnya dan harus selalu ditingkatkan. Nah, itulah yang dilakukan oleh para ahli ilmu, oleh para ilmuwan di masa Sultan Abdul Hamid Khan. Maka kemudian Sultan Abdul Hamid Khan sebagai pemegang kebijakan betul-betul peduli dan betul-betul merealisasikan apa yang diminta oleh para ilmuwan tersebut. Ini supaya agama Islam, maksud saya pengetahuan orang-orang Islam tidak tertinggal dari pengetahuan orang-orang lain. Watatlu bulan nyupreh apa syu'unul fadha'il ihya'aha ing ngurip-ngurip ulum bilam hatin kelawan panglirek min anzori daulatihi sangking oleh ningali kekuasaan Sultan Abdul Hamid Khan. Mereka meminta kepada Sultan Abdul Hamid Khan dengan pengaruh daripada Sultan Abdul Hamid Khan yang luar biasa supaya keilmuan daripada negara yang dipimpin oleh Sultan Abdul Hamid Khan ini ditingkatkan. Farotha moko melas sopo Sultan liha maring tingkai syu'unil fadha'il wa asghalan neng klengake sopo Sultan limako liha maring pendapate syu'unil fadha'il wasami alan mireng sopo Sultan Abdul Hamid Khan dakwaha ing permintaane syu'unil fadha'il walabbalan nyembadani sopo Sultan Abdul Hamid Khan syakwaha ing wadulane syu'unil fadha'il fasyayyada mongko nguatake sopo Sultan Abdul Hamid Khan laha maring syu'unil fadha'il al makatiba ing pira-pira nggon nulis wal madarisalan pira-pira madrasah. Maka apa yang diminta oleh para ilmuwan semua dituruti oleh Sultan Abdul Hamid Khan. Semuanya dilakukan perbaikan, dimunculkan kemudian perpustakaan, madrasah, gedung-gedung belajar dibangun dengan sedemikian rupa, tentunya dengan kekuatan keuangan yang luar biasa. Wa ahdoro lan ngadirake nekaake sapa Sultan Abdul Hamid Khan laha krana syu'unil fadha'il minal kutubi sangking piro-piro kitab warrosa ililan piro-piro risalah angfusan nafaisi ing luweh edine piro-piro perkara kang edi. Maka kemudian Sultan Abdul Hamid Khan mendatangkan kitab-kitab yang luar biasa, mendatangkan risalah, mendatangkan tulisan-tulisan yang luar biasa, tulisan yang sangat indah, tulisan yang bisa menambah pengetahuan. Wasakolan nekaake sopo Abdul Hamid Khan ilaiha maring makatib wal madaris al muallimina ing pira-pira wong kang
mulang min aktoril ardi sangking piro-piro pejajahane bumi. Maka ini bentuk keseriusan daripada Sultan Abdul Hamid Khan adalah mendatangkan para pengajar dari luar daerah, bahkan dari luar negeri, untuk mengajarkan ilmu-ilmu yang belum dikuasai oleh ilmuwan-ilmuwan yang dimiliki oleh Sultan Abdul Hamid Khan. Misalkan kalau kita belum mampu menguasai bahasa asing dengan baik, maka beliau mendatangkan guru yang mengajarkan bahasa asing itu langsung dari negerinya. Kalau kita misalkan ingin belajar bahasa Mandarin, maka langsung diambil dari Mandarin. Kalau kita ingin belajar bahasa Jerman, langsung diambil dari negaranya. Ini yang dilakukan oleh Sultan Abdul Hamid Khan. Wa amarolan perintah sopo Sultan Abdul Hamid Khan bi ihyai dari siha kelawan nguripake wong kang deres ing makatib wal madaris. Beliau tidak hanya menyuruh orang-orang itu untuk untuk mengajar, tetapi beliau juga memerintahkan untuk memakmurkan mereka yang mau mengajar, diberi gaji yang layak. Ya, karena tentunya kerajaan beliau adalah kerajaan yang baik secara finansial, maka kemudian guru-guru itu dihidupi dengan layak, diberikan kesejahteraan dengan layak. Wa ita'atu amrihi titik sampai di situ. Nah, sekarang wa ita'atu amrihi utawi taat perintahe Sultan Abdul Hamid Khan iku fardun fardu. Wa ayu fardin lan endi-endine fardu faquri'a moko den waca fiha ing dalem makatib wal madaris minal ulum saking pira-pira ilmu wal funun lan pira-pira fan ilmu. Apa ma perkara yasurru kang bungahake apa ma alqalba ing ati almahzuna kang susah. Maka kemudian di madrasah-madrasah itu, di library perpustakaan mereka diajarkan dan dibacakan ilmu-ilmu atau fan-fan ilmu yang membahagiakan terhadap hati. Walam tazallan ora gingsir apa al-ma'arifu piro-piro pengetahuan ikutan syuru gumelar apa ma'arif fil bilad ing dalam negara. Sejak itulah kemudian pengetahuan atau keilmuan yang ada di negeri Turki Utsmani ini, yang ada di negeri Turki ini bisa meluas ke seluruh seantero negeri. Watatadha'afu lan tikel-tikel apa samratuha wae ma'arif watazdadu lan tambah-tambah apa ma'arif. Akhirnya buah daripada keilmuan yang dibangun oleh sultan ini atas rekomendasi para ilmuwan tadi, semakin hari semakin nampak kemanfaatannya. Semakin hari semakin bermunculan orang-orang yang luar biasa di negara atau kerajaan yang dipimpin oleh Sultan Abdul Hamid Khan. Hatta stangqadzat sehingga selamat sapa syubbanur ra'iyah pira-pira wong enome rakyat min dzulumatil jahli saking pira-pira bodho kang den serupaake peteng, saking pira-pira peteng kang den serupaake bodho. Ya. Sampai kemudian para pemuda atau para generasi muda ini bisa terselamatkan dari dzulumatil jahri, dari kebodohan yang disamakan dengan kegelapan. Wanawarot lan padang opo afkaruhum pira-pira pemikirane syubban bi anwaril irfan wal fadli kelawan pira-pira cahaya kaweruh wal fadli lan keutamaan. Maka kemudian para pemuda ini, para generasi muda daripada Sultan Abdul Hamid Khan ini mendapatkan cahaya
pengetahuan, mendapatkan cahaya keutamaan. Saya teringat di dalam kitab Mau'izatul Mu'minin, Al-Imam Fathul Musolli mengatakan bahwa orang yang tidak mau minum obat dan tidak mau makan, padahal dirinya dalam keadaan sakit, apakah kira-kira sakitnya semakin membaik atau semakin memburuk? Maka jawabannya tentu akan semakin memburuk. Begitu pula badan kita ini. Badan kita ini membutuhkan asupan gizi, membutuhkan asupan makanan. Kalau fisik, asupan makanannya adalah nasi, kemudian daging, dan lain sebagainya. Sementara hati kita, batin kita, roh kita juga membutuhkan asupan gizi. Apa yang dibutuhkan oleh batin kita, hati kita? Yang dibutuhkan adalah ilmu. Maka Al-Imam Fathul Musolli mengatakan, kalau dalam 3 hari kita tidak mendapatkan asupan ilmu, maka hati kita akan gelap. Lebih dari 3 hari, maka akan terjadilah penyakit yang menjangkiti terhadap hati kita, sehingga kita menjadi orang yang hatinya gelap. Maksudnya hatinya gelap adalah jauh dari cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah, para pemirsa LTNNO dimanapun Anda berada, dan seluruh teman-teman YouTube, para hadirin, para pemirsa, mari kita baca Al-Quran, jangan sampai lebih dari 3 hari. Mari kita belajar menambah keilmuan, mendengarkan kalam-kalam dari ulama, nasihat-nasihat daripada salafun as-solih, dari orang-orang yang solih. Jangan sampai lebih dari 3 hari. Karena kalau lebih dari 3 hari, khawatir nanti hatinya gelap, hatinya sakit, sehingga sulit untuk diobati. Mumpung penyakit belum masuk, ayo kita kita tangani dulu dengan cara baca Al-Quran, dengan cara sholat berjamaah, dengan cara mendengarkan kalam-kalam dari para ulama. Waqat alat lan temen-temen luhur bidzalika kelawan mengkono-mengkono anwaril irfan apa himmatuhum sejane subbanur ra'iyah. Maka dengan adanya cahaya keilmuan dan cahaya keutamaan ini, cita-cita mereka para pemuda di bawah kerajaan, di bawah pimpinan Sultan Abdul Hamid Khan semakin hari semakin meningkat, motivasi hidupnya semakin meningkat, sehingga ketika motivasi para pemuda ini semakin meningkat, maka para pemuda tidak terjebak dalam pengaruh ekstasi, dalam pengaruh negatif. Wasdadat lan tambah-tambah bihusni ma'arifihim kelawan baguse pengetahuane subbanur ra'iyah apa qimatuhum derajate subban. Bahkan ketika ada generasi muda yang mampu untuk selalu istiqomah menambah pengetahuannya, maka derajatnya akan semakin naik, baik dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, terlebih dari sisi kemanusiaan. Oleh karena itulah para jamaah rahimakumullah, yang perlu kita fahami dan perlu kita sadari adalah satu ayat yang dikatakan di dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang memiliki ilmu. Ini yang harus kita sadari dan harus kita fahami dan harus kita yakini. Maka jangan sampai kemudian kita hidup ini mencari ilmu, tapi ilmunya adalah untuk memenuhi hasrat perut,
untuk memenuhi hasrat daripada nafsu. Oleh karenanya ketika kita belajar, ketika kita memasukkan anak-anak kita ke pondok pesantren, ke sekolah-sekolah, tolong mindset anak-anak kita itu dibentuk untuk mencari ilmu, bukan untuk bekerja, bukan untuk mencari duniawi, tetapi mindsetnya adalah untuk mencari ilmu. Ini yang perlu kita fahamkan untuk zaman saat ini. Karena apa? Banyak zaman sekarang ini orang yang belajar mencari ilmu bukan untuk li'ila'i kalimatillah, tetapi supaya untuk menghidupi kebutuhan dia sehari-hari. Manusiawi, iya, karena kita memang membutuhkan dunia, iya. Tetapi mohon maaf, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjamin kalau kita mau mencari ilmu, derajatnya akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah, ketika kita mencari ilmu, niatnya adalah lillahi ta'ala. Urusan nanti mau jadi apa, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita ikhtiar dululah, kita cari ilmu dulu. Anak-anak kita misalkan kita pondokkan, biar sudah, tidak perlu kita tidak perlu kemudian setiap minggu kita jenguk. Bahkan kadang-kadang anaknya di pondok itu sudah main layang-layang, sudah nyaman di pondok, orang tua yang di rumah yang kemudian sedikit-sedikit rindu, kepikiran terus, padahal anaknya di pondok sudah enak. Apa akhirnya yang terjadi adalah setiap minggu orang tuanya nilai terus. Kalau ndak datang ke pondok itu koyok-koyok mau nangis orang tuanya, padahal anaknya di sekolah di pondok pesantren sudah enak. Sudah lupa dengan orang tuanya karena banyak teman-temannya, ada mainan layangan. Bahkan ada santri yang membuat layangan sendiri. Ya, membuat layangan sendiri di pondok itu. Nah ini loh, makanya saya pesan sekali lagi kepada kita semuanya bahwa mindset yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita adalah untuk mencari ilmu lillahi ta'ala, bukan mencari ilmu lid dunya. Insya Allah kalau kita lillah, dunianya ikut. Kalau kita karena Allah, dunianya ikut. Kenapa begitu? Karena sifat dunia itu kalau dikejar akan semakin jauh, tapi kalau kita mengejar Allah, nanti dunianya ikut kita. Ini adalah rumusan hidup para salafun as-shalih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad. Iftah alaina futuhal arifin bihikmatika wansyur alaina rahmataka wa dhakkirna ma nasina idzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.